Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Baiklah, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengelolaan Layanan Konseling, Pengelolaan Layanan Penempatan, dan Penyaluran. Adapun nama-nama kelompok kami, dengan saya sendiri Atam Ahmad Delam, lalu rekan-rekan saya yang lain ada Amalia Nurpadila, CRC Danuega, Pira Armalia Deta, Weni Francisca, dan Rani Noprianasari. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu makna manajemen pelayanan konseling. Manajemen pelayanan BK berarti bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, mengimplementasikan, dan mencapai tujuan pelayanan bimbingan dan konseling dengan pelayanan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan kepemimpinan serta pengawasan. Unsur pengelolaan. Unsur-unsur pokok pengelolaan sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli-ahli manajemen perlu diterapkan pada setiap kali penyelenggaraan kegiatan layanan atau pendukung, yaitu POAC. Setiap penyelenggaraan layanan konseling dituntut menghasilkan sesuatu secara signifikan menunjang pengembangan KES dan atau penanganan KES-T pada diri subjek yang dilayani. Keberhasilan layanan dimaksud itu difokuskan pada aspek-aspek akur. Keterangan dari akur: A. Acuan, K. Kompetensi, U. Usaha, R. Rasa. Pengertian layanan penempatan dan penyaluran. Menurut Prayitno, layanan penempatan adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami mismatch, ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan, dan penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya, serta pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal. Purwoko juga menjelaskan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat menempatkan dan menyalurkan segala potensinya pada kondisi yang sesuai. Tujuan pelayanan penempatan dan penyaluran. Tujuan tersebut ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pelayanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Tujuan khusus dari layanan penempatan dan penyaluran lebih spesifik mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya. Jadi membantu siswa untuk mencapaikan kematangan dan mengembangkan penguasaan ilmu. Selanjutnya adalah fungsi layanan penempatan dan penyaluran, yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Yang terakhir adalah fungsi advokasi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan yang dikehendaki. Selanjutnya ada fungsi pencegahan, yaitu mencegah masalah jika potensi individu yang sesuai lingkungan untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga ada fungsi pengentasan. Fungsi ini menyesuaikan masalah melalui upaya penempatan untuk lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan, yaitu di mana selanjutnya ada komponen layanan penempatan. Pertama ada konselor dan guru pembimbing, kedua subjek dan masalahnya, dan ada potensi dan kondisi diri subjek layanan seperti potensi intervensi dan bakat, minat, dan kecenderungan pribadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh RC. Bentuk-bentuk layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran membantu siswa dalam memperoleh kondisi lingkungan yang sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki, sehingga pengembangan bakat dan motivasi untuk lebih berprestasi menjadi lebih baik.
tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, penempatan subjek ke lingkungan yang baru harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari subjek layanan. Akan lebih baik apabila perencanaannya dilakukan bersama antara konselor dan subjek. Evaluasi dan pelaksanaan layanan. Saya akan menjelaskan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi ialah layanan penempatan dan penyaluran diselenggarakan secara bertahap. Artinya tidak selesai dalam satu kali pelaksanaan atau tidak mengenal sesi-sesi pelaksanaan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, penilaian segera yang biasanya dilaksanakan pada setiap sesi layanan konseling tidak dilaksanakan pada layanan penempatan dan penyaluran. Selanjutnya, pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan ialah layanan penempatan dan penyaluran dilakukan sesuai dengan kebutuhan layanan. Karena pada dasarnya pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran bersifat luas dan terbuka, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan kesepakatan guru pembimbing dan para pesertanya. Artinya, layanan penempatan dan penyaluran diselenggarakan tidak dalam bentuk satu-satuan paket pertemuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila jalannya presentasi ini tidak kondusif seperti biasanya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.